Selamat bertemu dalam renungan hari ini. Semoga Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan sehat, jiwa, dan raga. Amin. Kita semua sudah mendengar kesaksian hidup Abraham atau Abram. Dia yang disuruh keluar oleh Tuhan dari tempat tinggalnya yang di Ur-Kasdim dan pindah ke Kanaan. Mari kita ikuti perjalanan hidupnya yang di Mesir karena timbul kelaparan di Kanaan. Dari Kejadian 12 ayat 11, pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya." Ayat 13, katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Ayat 16, Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan dan betina, budak laki-laki dan perempuan, dan unta. Ayat 17, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham itu. "Mengapa engkau katakan," kata Firaun, "dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Saudara, timbul kepada saya beberapa pertanyaan. Nomor 1, siapa yang berbohong sehingga menimbulkan kesalahpahaman? Jawab, Abraham. 2, siapa yang dijatuhi hukuman oleh Tuhan berupa tulah? Jawab, Firaun dan seisi istananya. 3, siapakah yang mendapat hadiah kambing, domba, dan sebagainya dari Tuhan? Abram. Dari tanya jawab tersebut, saudara, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Abram memang sudah dipilih oleh Tuhan. Dan dia juga sudah ditentukan untuk dibenarkan. Dia selalu diuntungkan dalam beberapa hal, dan kesalahan yang mendatangkan hukuman jatuh menimpa lawannya. Kita membaca beberapa ayat di bawah ini supaya kita bisa mendapat alasan Abram mendapat kebenaran. Dari Kejadian 15 ayat 5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Mari kita baca ayat di Perjanjian Baru di Roma 8 ayat 28 sampai 30. "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga akan dimuliakannya." Saudara, pada saat itu Abram belum berganti nama, bahkan belum mempunyai anak, padahal umurnya sudah mencapai 86 tahun. Dan Tuhan sudah menganggap Abram melakukan kebenaran karena memberinya status layak karena percaya. Dan hal itu jauh terjadi sebelum kejadian Abram mengorbankan Ishak
anaknya itu, bahkan Ishak belum lahir. Demikianlah renungan ini, dan sampai berjumpa di lain kesempatan.